Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada yang kabar menarik yang akan gue kasih kepada sobat-sobat semua. Ya, bukan video Hasto yang disimpan oleh Koni di Rusia, bukan. Tapi ini kabar yang lagi ramai dibicarakan, yaitu misteri pagar laut di Tangerang. Ya, ini aneh banget. 30 km men, gila. Itu yang masang luar biasa. Ya, tapi beritanya, kabarnya yang masang itu nelayan, dan nelayan dibayar. Begitu kabar-kabar yang beredar ya. Tapi ini gue punya sebuah tayangan video pengakuan dari nelayan di sana juga, yang mengatakan bahwasannya dia tahu sebenarnya sih udah bukan rahasia katanya yang nyuruh siapa, yang pemiliknya itu siapa. Tapi kita nggak tahu ya, itu baru isu dari nelayan aja. Dan menurut nelayan ini jangan sampai TNI Polri yang mencabutnya, karena itu sama aja negara kalah sama perusahaan swasta. Ya malu lah, dia yang masang suruh aja dia yang nyabut, enggak. Lagian gak usah lama-lama lah sampai nunggu 2 hari. Ya kalau menurut kita orang biasa, tapi kalau menurut undang-undang kita nggak tahu. Kalau udah salah cabut aja pak, itu perusahaan biarin suruh yang nyabut, capek-capekin. Bener nanti nih videonya nih, kata bapak nelayan ini. Masa negara kalah sama perusahaan? Masa TNI Polri yang suruh nyabut KKP? Masa nggak boleh begitu? Dia yang masang, dia yang nyabut. Begitu kata bapak nelayan itu. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya tentunya dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada.
Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Siap. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Oke, Pak Heri, baik. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak KKP, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon terkait bagaimana tanggapan mereka soal pagar misterius yang ada di Banten ini. Nah, Pak Heri, kalau bisa Bapak jelaskan, kalau saya tidak salah, Ombudsman ini sudah mengetahui dan juga sudah sejak Agustus lalu sudah diinformasikan oleh pihak KKP terkait dengan keberadaan pagar misterius ini. Nah, bagaimana yang didapatkan oleh Ombudsman sendiri terkait dengan laporan tersebut? Apakah memang betul seperti tadi sebelumnya pihak nelayan mengatakan bahwa mereka sempat ada ancaman begitu ke pihak kepolisian jika mereka melakukan demonstrasi dan lain sebagainya? Ya, yang pasti Ombudsman Republik Indonesia ini kan punya perangkat di daerah ya. Kalau untuk Banten, Ombudsman perwakilan Provinsi Banten. Nah, Ombudsman Provinsi Banten ini melakukan satu laporan informasi kepada Ombudsman Pusat. Nah, dalam konteks laporan informasi ini kan dasarnya adalah dari pemberitaan ya lewat media massa yang terkait dengan pemagaran laut di wilayah Tangerang, Banten. Dan juga ada keluh kesah yang disampaikan oleh nelayan kepada insan Ombudsman di Provinsi Banten. Nah, persoalannya adalah Ombudsman ini kan memiliki satu kewenangan bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Meskipun tidak ada yang laporan ya. Nah, nelayan ini hanya berkeluh kesah saja sih, bukan bersifat laporan resmi kepada Ombudsman. Nah, oleh karenanya Ombudsman Provinsi Banten melakukan penyampaian laporan informasi kepada Ombudsman Pusat yang kemudian ditindaklanjuti menjadi investigasi inisiatif atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Ombudsman Banten. Nah, fakta di lapangan ini kan ternyata ditemukan satu serangkaian yang sangat panjang pagar bambu ya dari perairan Tangerang, Banten itu sepanjang 30,16 km dengan kedalaman 6 meter. Nah, ini kan sesuatu yang secara logika tidak mungkin dilakukan dalam waktu sekejap. Ya, diprediksi tadi sekitar 5 bulan yang lalu peristiwa ini bisa telah dialami gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ombudsman Provinsi Banten ini ya yang berkembang dalam pemberitaan itu baru laporan informasi. Nah, sekarang saat ini sedang melakukan investigasi
atas prakarsa sendiri. Jadi masih berlangsung ini, Mas. Itu akan dipanggil nanti para pihak, baik terlapor, pihak terkait ya. Dalam hal ini kita akan periksa. Sementara yang menjadi terlapor ini ya Dinas Kelautan Perikanan Banten dengan pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten kotanya Tangerang ya, dan ada juga instansi vertikal yaitu ATR BPN. Oke. Oke. Di lapangan itu tidak diketahui ini milik siapa, hanya ada tenaga lapangan ya berupa tukang lah yang memasang pagar-pagar itu. Ini juga nanti akan kita periksa ya sampai dengan mendapati informasi siapa pemilik pagar sesungguhnya. Demikian. Pak Heri, ini kan 5 bulan dan itu waktu yang cukup panjang begitu ya, dari Agustus sampai Januari yang akhirnya disegel oleh pihak KKP itu sendiri. Nah, selama rentang waktu 5 bulan itu, apakah memang tidak ada informasi yang cukup detail terkait siapa sebenarnya otak di balik ini semua? Ya, 5 bulan itu kan prediksi ya dari pemasangan yang saat ini sudah serangkaian panjang sampai 30 kilometeran. Iya. Hal ini tentu saja sudah disampaikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan dengan satu bentuk konkret menyegel aktivitas ya pagar laut yang ada di perairan Banten tersebut. Nah, oleh karenanya berdasarkan peraturan di Kementerian Kelautan Perikanan kan diberi waktu 20 hari untuk mengetahui siapa pemilik dari pagar laut itu sendiri. Nah, bila mana sampai dengan 20 hari ke depan tidak diketahui, maka akan dilakukan pembongkaran. Jadi kenapa baru tahu sekarang? Ya kami sendiri juga baru mengetahui sekitar bulan Desember, Mas. Bukan bulan Agustus atau September ya? Karena kalau saya tidak salah. Nggak, Agustus itu kan prediksi dari sisi waktu ya, karena nggak mungkin hal ini dilakukan di bulan Desember atau bahkan Januari ini. Oke. Karena Tapi ini sudah panjang gitu. Tapi pihak DKP, Kepala Dinas DKP Bu Eli mengatakan bahwa langsung berkoordinasi dengan Ombudsman juga, Pak. Sejak adanya informasi dari masyarakat bulan Agustus, lalu kalau saya tidak salah bulan September langsung melakukan pengawasan terhadap lokasi dari pagar itu sendiri, Pak. Ya, meski kejadiannya diprediksi sekitar Agustus, ini kan sampai dengan saat ini belum diketahui siapa pemilik dari pagar laut yang ada itu. Nah, oleh karenanya kan dan juga perlu ditelusuri apakah ada izin dari instansi terkait. Nah, mengingat ya terkait dengan aktivitas tersebut ada di wilayah perairan laut, maka instansi teknis yang berwenang adalah Kementerian Kelautan Perikanan yang mengeluarkan izin KKP PRL. Itu, Mas. Oke. Dan ternyata di lapangan tidak berizin itu. Makanya disegel. Oke, tapi dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa? Memang juga sudah dibicarakan terkait hal ini, tidak ada izin. Lalu apakah memang ujungnya hanya penyegelan saja, tidak langsung membongkar? Apakah tidak bisa langsung membongkar? Apakah harus ada step-stepnya begitu? Menurut regulasi yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan demikian ya, mesti dilakukan penyegelan lalu akan dilakukan pemeriksaan terhadap siapa pemilik pagar laut yang dimaksud ini. Oke. Tenggat waktu selama 20 hari. Setelah itu tentu dilakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran ini kan juga bukan hal yang mudah ya, karena rangkaiannya sedemikian panjang loh, 30,16 km. Jadi ini tentu perlu waktu juga untuk menghabiskan pembongkaran yang terjadi itu. Oke, Pak Heri, apakah dari Ombudsman sendiri ada kecurigaan begitu? Apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya sudah diketahui secara bersama begitu siapa sebenarnya otak di balik ini, mengingat bahwa ini kan sudah berlangsung lama dan justru yang menarik ini adalah semakin hari semakin panjang begitu, seperti seolah dibiarkan. Ya, justru saat inilah yang sudah waktu yang tepat untuk melakukan penindakan. KKP Republik Indonesia sudah melaksanakan penyegelan. Nah, kami juga sedang melangsungkan investigasi inisiatif dengan memanggil para pihak.
Jadi nanti apa namanya yang pasti saat ini kan nelayan sudah bisa melalui pagar tersebut walaupun belum bisa totality ya. Karena apa namanya baru dibongkar sebagian saja untuk lalu lintas perahu nelayan. Oke. Tapi dalam hal penindakan secara hukum ini membutuhkan waktu, Mas. Mm-mm. Baik di apa namanya ombudsman maupun dari pihak instansi yang lain. Oke. Pak Heri, tadi kalau saya tidak salah sempat dikatakan sama Pak Heri bahwa sebenarnya dari nelayannya sudah ketemu nih yang ikut membangun pagar tersebut. Lalu apakah informasi apa yang didapatkan dari nelayan tersebut? Apakah sempat mengatakan terkait dengan adanya reklamasi begitu atau siapa otak dibalik ini kepada ombudsman? Ya, untuk kaitannya apakah ada relevansinya dengan reklamasi, saya kira ini kan hal yang patut dikaji. Ya. Karena kalaupun ya mengarah kepada reklamasi, ini kan tadi harus bermula dari perizinan ke pihak Kementerian Kelautan Perikanan ya untuk dikeluarkan perizinan KKPRL. Nah, bila mana sudah dinyatakan perizinannya itu bisa dilanjut, maka akan dilakukan satu kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi setelah AMDAL baru melakukan reklamasi. Jadi rangkaiannya nggak bisa langsung ke sana, Mas. Oke. Artinya ini perizinan KKPRL sendiri juga tidak sederhana itu, ya. Sekarang ini yang terpenting sebetulnya penindakan atas aktivitas ilegal yang ada berupa pemagaran laut itu, Mas. Oke. Ya, begitulah videonya. Tanggapan dari nelayan dan juga ombudsman terkait misteri pagar laut di Tangerang. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.